مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت خلقتني خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك ووعدك ووعدك ما استطعت ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي
بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, Sohibul Bait, Ketua Pengajian Malam Jumatan Majelis Ta'lim Al-Hidayah Bapak Ahmad Syafi'i, kita doakan mudah-mudahan sehat berkah panjang. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan-pimpinan kita, Bapak RW dari Pinduyan selaku Ketua Lingkungan RW 04, beserta Bapak RT Agi, Ketua RT 03 RW 04, Bapak Sayyidi Malik, Ketua RT 02 RW 04. Mohon maaf Pak RW, Pak RT, tadi saya tidak hadir kerja bakti karena memang tadi jadwal istri saya check out ke GPI. Estimasi dilayani itu jam 7:30 katanya. Biasa kita daftar online melalui aplikasi JKN. Berangkatlah saya jam 7. Nyampe sono kan jam 7:30 kurang. Ternyata ketemu dokter jam 10. Ya biasa Pak, BPJS. Emang kudu sabar-sabar kita sebagai BPJS. Jadi mohon maaf atas ketidakhadiran saya ya. Dan terima kasih atas apa yang telah diberikan Bapak RW dan Bapak-Bapak RT, kerja keras beliau untuk lingkungan patut kita apresiasi. Ya mudah-mudahan ini semua mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat kita, orang-orang tua kita, ya Bapak Santoso, Bapak Ridwan Syah, Bapak Budi, Bapak Agus, Ayah Oji, dan doain mudah-mudahan tokoh-tokoh masyarakat kita, orang-orang tua kita juga selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Dan yang saya hormati Bapak-bapak seluruh jemaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan nikmat dan rahmatnya kita bisa kembali hadir di sini untuk melaksanakan rutinitas kita di atas pengajian malam Jumatan. Dan tentunya apa yang kita minta di malam Jumat kemarin telah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan dengan kita hadir di sini, dengan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, kita niatkan dari rumah sampai ke majelis taklim ini, mudah-mudahan semuanya Allah catat sebagai nilai kebaikan yang nanti akan kita nikmati pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sahabatnya, kerabatnya, besar harapan kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, kita akan melanjutkan pelajaran kita hadis berikutnya. Hadis ini cukup panjang ya. Ini satu hadis ada 2 halaman lebih Pak ya. Kalau saya bacain semuanya takut nggak kelar, dan mata saya juga lumayan jerorongan ini kalau saya bacain semuanya. Makanya nanti poin-poin aja yang saya akan bacakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suhaib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ini hadis Pak
dari Suhaib, sahabat Rasul yang bernama Suhaib. Jadi Suhaib ini menyampaikan hadis, di mana dalam hadis ini baginda Rasul menyampaikan sebuah cerita. Jadi ini ada cerita dari hadis yang menyampaikannya baginda Rasul. Sanadnya dari Suhaib, sahabat yang bernama Suhaib. Jadi dalam hadis ini baginda Rasul bercerita bahwa pada zaman dahulu, pada zaman sebelum baginda Rasul datang, sebelum Islam datang itu, ada seorang raja. Raja ini ya biasa kalau raja-raja di zaman sebelum Islam datang itu, para raja itu didampingi oleh tukang sihir ya. Jadi raja itu pasti punya pendamping tukang sihir kalau zaman dulu, zaman sebelum Islam datang, zaman sebelum baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tukang sihir si raja ini ngomong sama rajanya, "Tuan Raja, saya ini udah tua," kata tukang sihir nih, Pak. "Saya ini udah tua. Rasanya udah waktunya saya pensiun jadi tukang sihir." Ya. Jadi tukang sihir kayak PNS juga ya, ada pensiunnya gitu. "Tolong carikan seorang anak muda, seorang gulam ya. Kirim ke sini kepada saya, akan saya didik, akan saya ajari dia menjadi penyihir, supaya nanti dia bisa menggantikan saya mendampingi Paduka." Kata siapa tuh? Kata tukang sihir. Ya, akhirnya raja ngutus ke prajurit-prajuritnya, suruh cari anak muda gulam supaya dihadirkan ke kerajaan, dihadirkan kepada tukang sihir buat dididik supaya menjadi penyihir yang nanti akan menggantikan dia mendampingi raja. Nah, ketemu dari anak muda dari kampungnya, bawa nih ke istana. Nah, di tengah perjalanan dari kampungnya mau menuju ke istana, ini anak muda ketemu dengan rahib. Rahib itu ya pemuka agama sebelum Islam, itu namanya rahib ya. Jadi pemuka agama sebelum Islam datang itu namanya rahib ya. Agamanya agama samawi juga, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam Islam kiai dah gitu ya, apa buya lah gitu, buya biasa PI ya. Ketemu dia sama rahib tuh, dia lihat rahib lagi menyampaikan pelajaran-pelajaran tentang agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia perhatiin, dia lihat, agak tertarik nih anak muda hatinya. Kebetulan pada saat itu dia belum beriman kepada Allah. Ketika melihat rahib lagi menyampaikan tentang bagaimana keesaan Allah, dia tertarik nih anak muda, pengen ngikutin lebih lama lagi. Nah, sampai akhirnya karena dia berhenti dulu tuh di pengajian si rahib tersebut, akhirnya dia terlambat sampai ke kota raja, sampai ke kerajaan terlambat, sampai ke tukang sihirnya, datang ke tukang sihir terlambat. Pas anak muda itu nyampe ke depan tukang sihir, ternyata ditabok itu anak muda sama tukang sihir. Ditabok karena dia terlambat. Nah, besok harinya dia datang tuh ngaji lagi sama rahib. Dia cerita ke si rahib tadi, "Saya kemarin gara-gara ngadirin pengajian Tuhan nih, saya sampai ke tukang sihir, sampai ke istana, langsung ditabuk sama tukang sihir karena saya terlambat karena menghadiri pengajian Tuhan ini." Apa kata
si rohib tadi, ya sekarang begini, kalau di hadapan tukang sihir, ketika kau terlambat, kalau memang kau mau istiqomah terus menghadiri pengajianku, kalau di hadapan tukang sihir, bilang aja ada urusan keluarga. Kalau di hadapan keluargamu, bilang aja kau ada urusan sama tukang sihir, gitu. Jadi nyari aman nih, rohib, ya. Paham gak Pak maksudnya? Iya. Jadi kalau lagi di depan tukang sihir, ngomong aja, apa saya terlambat, ada urusan keluarga. Kalau di hadapan keluarga, bilang aja, saya lagi ada urusan sama tukang sihir di istana. Nah begitu tuh akhirnya, dia jalanin tuh apa yang diusulkan oleh rahib tersebut. Ngaji lah tuh dia sama rahib. Ntar dia ngaji sama rahib, ntar dia belajar sama tukang sihir. Dia ngaji sama rahib, dia belajar sama tukang sihir. Begitu tuh. Nah pada satu hari, di tengah jalan ada binatang buas, Pak, ada macan. Kebetulan aset jalan warga pada saat itu cuma jalan itu doang. Aset warga yang mau ke pasar, mau aktivitas kemana, cuma melewati jalan itu doang tuh, satu aset jalannya. Nah sementara ada macan di jalan, tengah jalan. Nah ini warga kan kagak pada berani lewat jadinya. Pada numpuk tuh warga di tengah jalan. Kalau di sono macan gak ada yang berani lewat. Ya, siapa yang mau ngadepin macan kan begitu. Nah akhirnya nih anak muda, dalam hadisnya dikatakan ketika dia melihat ada macan, ya dia pengen ngetes tuh Pak. Dia pengen ngetes, ya. Pengen ngetes apa? Pengen ngetes a'lamus sahiru afdolu amir rahib. A'lamas sahiru afdolu amir rahibu afdolu. Jadi dia pengen ngetes ini yang gue pelajarin, yang dipelajarin sama rahib, sama yang dipelajarin sama tukang sihir, kira-kira hebatan mana nih? Ya. Kerenan mana nih? Lebih benar mana nih? Lebih benar yang gue pelajarin sama rahib, apa lebih benar yang gue pelajarin sama tukang sihir? Ya. Akhirnya tuh anak muda diambil batu, ya. Dia ambil batu sambil dia berdoa. Jadi diambil batu sambil dia berdoa. Apa doanya itu? Allahumma in kana amrur rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtulu hazihi dabbah. Itu jadi, ya Allah, seandainya ilmu yang kupelajari dari rahib lebih baik, lebih engkau ridhoi daripada ilmu yang kupelajari dari tukang sihir, maka matikanlah hewan buas itu dengan batu yang kulemparkan kepada hewan buas tersebut. Dilempar tuh Pak hewan buas, terang aja, kena tuh macan, mati langsung, mati tuh macan. Ya padahal batunya kecil, enggak ukuran mati sebetulnya mah. Kalau menurut apa ya? Kalau menurut hitung-hitungan mah kan begitu, hitung-hitungan manusia mah batunya kecil, cuman kerikil, dibuat nyambit tuh macan. Cuman itu doanya begitu, ya Allah, kalau memang ilmu yang kupelajari dari rahib itu lebih kau ridhoi daripada ilmu yang kupelajari dari tukang sihir, maka binasakanlah macan ini dengan batu yang kulemparkan. Mati. Akhirnya dia yakin itu, oh berarti ternyata ilmu yang dipelajari dari rahib ini ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, singkat cerita, akhirnya yang ngadep tuh ke rahib, ke gurunya. Dia cerita, tadi ada macan, saya berdoa akhirnya kepada Allah, kalau memang ilmu yang saya pelajari dari Anda lebih diridhoi oleh Allah daripada ilmu yang saya pelajari dari tukang sihir, saya mohon ya Allah, dengan batu yang saya lemparkan ini, matikan hewan buas itu. Dimatiin akhirnya. Kata rahib, nah itu genengan, kalau bahasa kitanya ini bahasa gampangnya, genengan udah dapet ini kamu ilmu, kamu udah dapet apa yang ku pelajari kepada, apa yang ku ajarkan kepadamu, kamu udah dapet, bahkan kamu lebih hebat dariku. Kata siapa? Kata rahib. Tuh makin mantep tuh si gulam, si anak muda tersebut bertauhid kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Akhirnya si rahib ini berpesan, nanti dengan ilmu yang sudah kau pelajari dariku, yang sudah kau kuasai, nanti suatu ketika, suatu saat kau akan menjadi orang yang viral gitu kalau bahasa sekarang ya. Orang viral, orang terkenal, ya, orang masyhur dengan ilmu yang telah kau dapat ini, dan nanti ujian yang akan datang kepadamu akan jauh lebih besar dari ujian ini. Nah, akhirnya singkat cerita, ini si gulam ternyata diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa ngobatin orang dari berbagai macam penyakit apapun. Mulai dari penyakit buta, ya, kemudian penyakit kulit, penyakit apa aja dia bisa sembuh. Dia dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa nyembuhin berbagai macam penyakit. Banyak orang akhirnya yang minta tolong ke dia, yang berobat ke dia. Karena orang banyak berobat ke dia, akhirnya makin terkenal dia namanya. Makin terkenal, makin populer, makin ngetop, makin viral. Nah, sampailah berita ini ke temennya raja, ya, ke temennya si raja tadi. Berita ini nyampe ke temen duduknya si raja, temen dekatnya raja. Nah, kebetulan temen dekatnya raja ini punya penyakit, Pak. Tapi nggak dijelasin dalam kitab penyakitnya apa. Yang pasti temennya raja ini akhirnya berobatlah ke si gulam tadi, ya. Temennya raja berobat ke anak muda tadi. Temennya raja pas datang ke anak muda, aku dengar berita katanya kau bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bisakah aku minta pertolongan darimu agar kau bisa menyembuhkan penyakitku? Apa kata anak muda tadi? Anak muda tadi ngomongnya begini, Pak, dalam hadis ini. Inni la ashfi ahadan, innama yashfi Allahu ta'ala. Saya mah gak bisa apa-apa, Pak. Bahasa kitanya nih ya, saya mah gak bisa apa-apa, Pak. Saya mah gak bisa nyembuhin. Yang nyembuhin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa anak muda itu. Saya mah gak bisa apa-apa, Allah yang nyembuhin. Nah, dia terus ini ucapannya ke temannya raja tersebut. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Jadi saya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta disembuhkan penyakit Bapak. Cuma syaratnya Bapak harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saya berdoa kepada Allah buat kesembuhan penyakit Bapak, tapi syaratnya Bapak harus beriman